Saudara Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sanggau, Fransiskus Ason, mendaftarkan dan menyerahkan berkas 40 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau untuk pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Minggu 14 Mei 2023. Fransiskus Ason menargetkan Partai Golkar meraih 9 kursi DPRD pada pemilu 2024 mendatang. Bersama pengurus dan kader Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sanggau Fransiskus Ason mendaftarkan dan menyerahkan berkas 40 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau pada pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Minggu 14 Mei 2023. Fransiskus Ason mengatakan 40 bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar ini terdiri dari 27 laki-laki dan 13 perempuan yang berlatar belakang dari incumbent, pengusaha, pensiunan aparatur sipil negara, dan wajah baru kaum milenial. Fransiskus Ason optimis pada pemilu 2024 mendatang, Partai Golkar Kabupaten Sanggau bisa meraih 9 kursi DPRD dan bisa menjadi partai pemenang. Dari hasil pemeriksaan, berkas pengajuan bacalek dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Sanggau. Jadi dari 40 calon anggota dewan dari Partai Golkar di Kabupaten Sanggau itu ada 13 perempuan, ya. Kemudian yang laki-lakinya ada 27. Nah, target kita 9, ya, target 9. Kemudian wajah-wajah baru banyak. Saya melihat bahwa yang maju sekarang itu hampir ya 60% itu wajah baru. Wajah baru dalam arti wajah baru yang baru pertama kali maju dari Partai Golkar. Jadi kita sudah menyeleksi di mana dulu yang pernah calon di tahun lalu tapi ya hasil dari perolehan suaranya tidak terlalu besar, ya kita tidak ini. Dan sekarang banyak potensi-potensi dan kualitas-kualitas karena caleg-caleg yang sekarang itu ada juga dari kalangan anak-anak milenial, ya. Kemudian ada dari pensiunan PNS ini Pak Dar, kemudian ada juga Pak Sikai, kemudian ada Pak Ambari kalau di Kapuas, kemudian ada pengusaha juga, ya. Jadi lengkap kita dari semua kalangan ilmu dan profesi itu ada. Fransiskus Ason juga mengatakan jika hasil pemilu 2024 mendatang, Partai Golkar meraih 9 kursi DPRD dan menjadi partai pemenang, maka ia juga optimis akan bisa memenangkan Pilkada Sanggau. Karena itu, seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar di Sanggau diminta tetap konsisten dan merapatkan barisan untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu dan Pilkada Sanggau 2024. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV Bobi Rianto mewartakan. Saudara, tahapan pemilu legislatif 2024 telah menuntaskan masa pendaftaran bakal calon legislatif per Minggu 14 Mei 2023. Di Kabupaten Skadau, pemilu legislatif mendatang dipastikan diikuti oleh 17 partai politik. Khusus untuk bacalek DPRD Kabupaten Skadau, tidak semua partai politik mendaftarkan bacaleknya. Dari total 18 partai politik peserta pemilu, hanya 17 partai politik yang memastikan telah mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU Skadau. Satu partai politik yang tidak mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU Skadau itu adalah Partai Buruh. Pihak KPU Skadau mengkonfirmasi jika partai tersebut telah menyatakan tidak memiliki bacalek untuk bertarung di pileg, khususnya pileg DPRD Skadau. Ketua KPU Kabupaten Skadau Drianus Saban mengatakan KPU Skadau sejatinya telah menetapkan jadwal pendaftaran bacalek parpol. KPU menunggu konfirmasi kehadiran parpol hingga Minggu malam pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah banyak partai politik yang berdatangan. Minggu malam bahkan ada beberapa partai politik yang sudah mengkonfirmasi datang mendaftar. Terakhir yang baru kita terima ini kan P3 di 10 partai ya? Ya. Berarti masih ada yang belum ya Bang? Masih sedang menunggu, ini ada
partai. Proses pendaftaran bacalek parpol ke KPU Skadau juga ikut diawasi pihak Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Skadau. Ketua Bawaslu Nur Soleh memastikan proses pendaftaran berjalan lancar dan baik. Dari pengawasan kita memang secara administratif tidak ada yang melakukan pelanggaran karena kita baru mendapatkan informasi dari pengawasan. Itu baru partai Hanura yang sudah dinyatakan menerima tanda terima pendaftaran bakal calon dan partai PDI Perjuangan. Artinya masih banyak partai politik yang belum terdaftar. Ketika apakah ada potensi pelanggaran, saya yakini semua punya potensi pelanggaran. Oleh karena itu Bawaslu melakukan upaya terbaik. Pendaftaran bacalek ke kantor KPU menjadi langkah awal pertarungan bacalek dalam Pileg 2024. Selanjutnya KPU akan melakukan proses penelitian administrasi hingga nantinya menetapkan bacalek menjadi caleg. Dari Kabupaten Skadau, kontributor WTV Abdul Sukri mewartakan.